Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memperkenalkan satu mata kuliah umum tentang bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Mudah-mudahan dengan pengantar yang sederhana ini teman-teman bisa memahaminya. Sebelum kita mengenali bahasa lebih jauh, maka saya akan perkenalkan sifat-sifat dari bahasa, karena dengan mengenal sifat-sifat bahasa ini mudah kita menentukan sebetulnya bahasa itu apa. Yang pertama, bahasa memiliki sifat yang namanya sistematik. Mengapa sistematik? Karena dia adalah sebuah sistem yang saling melengkapi, ya. Dia bukan sistem yang tunggal, tetapi sistem yang utuh, yang memiliki subsistem yang saling ketergantungan, gitu ya. Dia memiliki pola, dia memiliki aturan main sendiri, ya. Jadi itulah sistematik. Yang berikutnya, bahasa adalah sebuah lambang. Mengapa dikatakan sebuah lambang? Ya, kita melihat contoh, ya. Misalkan ada lambang piramida menandakan tentang kekuasaan. Namanya ada merah, warna merah, ya, melambangkan keberanian, gitu ya. Ada hitam melambangkan ada kedukaan katakan, atau kematian. Ada warna putih melambangkan kesucian, gitu ya. Ini sama halnya dengan bahasa. Jadi bahasa juga melambangkan dari pemaknaan itu, gitu. Ada kata rumah katakan, ya. Rumah, orang sudah berpikiran ini lambang dari tempat yang didiami oleh manusia, yang memiliki atap, yang memiliki dinding. Ya, itu katakan, ya. Jadi bahasa adalah lambang. Sifat yang lain, ya, bahasa adalah sistem bunyi. Jadi tanpa bunyi tentu tidak ada bahasa. Tetapi bunyi di sini bukan bunyi yang sembarangan, ya. Yang bunyi, contoh ada bunyi tet 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 tet. Ini susah kita maknai. Maka karena maknanya tidak ada, ini adalah bukan bunyi bahasa, ya. Itu bunyi bahasa, dia harus memiliki makna. Yang berikutnya adalah arbitrer dan konvensional. Arbitrer ini tentu penggunaannya mana suka, ya. Orang menggunakan kata rumah katakan, ya. Kata rumah, ya, di Indonesia, ya, rumah seperti tadi, ya, tempat tinggal manusia yang berdinding, yang beratap, ya, berdiam di situ, itu rumah. Kalau di Arab, ya, baiti. Kalau di Inggris, ya, itu mana suka orang dipakai, gitu, ya. Sama halnya misalkan, ya, ada satu daerah di selatan sana, dia menggunakan bahasa bentong, ya. Jadi dari bahasa Bugis kemudian dibengkok-bengkokkan seperti itu, ya, maka lahirlah satu bahasa karena mereka sepakati menjadi satu bahasa yang mereka jadikan sebagai alat komunikasi. Yang berikutnya adalah bermakna. Ini saya kira jelas dasar. Yang berikutnya unik. Uniknya ini, ya, bahasa sangat unik, ya. Misalkan, ya, ada orang yang pergi di warung makan, ibu saya ikan. Datang lagi satu orang, ya, ibu saya ayam. Ya, unik. Jadi menganggap dirinya ikan, menganggap dirinya ayam, gitu. Tapi bukan itu maksudnya. Jadi ini satu keunikan bahasa. Yang berikutnya, ya, kalau bergereja, ya, mungkin berterima. Kalau bermasjid, tidak berterima. Jadi melekatnya ini tidak semuanya melekat, tetapi, ya, uniknya bahasa, dia memilih. Ini adalah bahasa uniknya bahasa, gitu, ya. Yang berikutnya adalah manusiawi dan dinamis, ya. Jadi sifat bahasa adalah manusiawi dan dinamis. Ya, mengapa dia dinamis? Karena mengikuti perkembangan manusia pada budayanya. Manusia berkembang dengan budaya, manusia berkembang dengan ekonominya, manusia berkembang dengan teknologi. Jadi teknologi manusia berkembang, maka bahasa berkembang, gitu, ya. Misalkan dulu tidak ada bahasa komputer, tidak ada bahasa luring, tidak bahasa daring. Karena perkembangan teknologi, daring, luring, ya, lumrah kita dengar. Karena apa? Bahasa juga berkembang. Yang berikutnya adalah universal. Saya kira jelas, ya, di bahasa-bahasa dunia, ya, yang berperan sebagai syarat universalnya adalah ada vokal, ada konsonan. Ini yang menjadi ciri dari keuniversalan bahasa itu sendiri. Selanjutnya, sudah bisa kita
mengetahui ya lebih awal sebetulnya bahasa itu apa, maka dari sifat-sifat tadi kita bisa menarik sebuah simpulan bahwa yang dimaksud dengan bahasa adalah suatu sistem lambang bunyi yang arbitrer yang dipakai untuk berkomunikasi suatu kelompok masyarakat. Atau bisa kita sederhanakan, bahasa merupakan sebuah ujaran yang memiliki makna. Jadi kita bisa menarik benang merah seperti ini ya. Selanjutnya, karena pokok bahasan kita adalah bahasa Indonesia, lantas kita bertanya bahasa Indonesia itu sebetulnya apa? Bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang merupakan varietas Melayu yang digunakan oleh bangsa Indonesia sebagai bahasa resmi dan bahasa persatuan. Jadi varietas Melayu ini nanti kita lihat ya. Tapi sebelum itu kita masuk dulu di sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia ya. Di sini saya akan perlihatkan ada peristiwa-peristiwa penting yang berhubungan dengan perkembangan bahasa, dan yang berikutnya ada fungsi dan kedudukan ya. Bisa kita lihat sebentar. Kita lihat perkembangan bahasa ya. Ini bahasa Austronesia, bahasa Nusantara dan sekitarnya. Kita lihat perkembangannya ya. Ada bahasa Melayu Proto, ada bahasa Melayu Induk ya, melahirkan bahasa Melayu Barat, bahasa Melayu Tengah, ada bahasa Melayu Timur. Dari bahasa Melayu Barat ini menurunkan bahasa Melayu Riau, bahasa Melayu. Dari bahasa Melayu turun ke bahasa Indonesia yang kita gunakan saat ini. Dan yang berikutnya masuk di wilayah tengah ya, ada bahasa Melayu Johor, ada bahasa Malaysia ini ada bahasa Melayu Brunei, ada bahasa Melayu Singapura. Dari sisi timur ya, bahasa Melayu Timur, ada bahasa Melayu Kelantan, ini Malaysia Barat, ada Patani. Patani ini wilayah Thailand ya, ini wilayah Thailand ya. Oke, kita masuk selanjutnya. Ini perkembangan bahasa Indonesia bisa dilihat dari 1901 ada ejaan Van Ophuijsen, kemudian dari 1901 ini turun ke 1928 ya, ada Kongres Pemuda Indonesia ya. Dari 25 sampai 27 Juni 1938 di Solo terjadi Kongres Bahasa Indonesia yang pertama. Kemudian 17 Agustus 1945 di sana ada penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. 19 Maret 1947 ejaan Republik. 28 Oktober sampai 2 November di Medan ya, Kongres Bahasa Indonesia kedua. Sampai dengan ya, teman-teman bisa lihat sendiri ya, 31 Oktober 2018 di Jakarta ya terjadi Kongres ke-11 gitu ya. Jadi ini semua rentetan perkembangan bahasa di Indonesia. Coba kita lihat ya peran, fungsi dan kedudukannya. Kita melihat peran bahasa Indonesia sebagai alat ekspresi diri. Jadi teman-teman, orang yang menguasai bahasa tentu ekspresinya itu akan bagus gitu. Sebagai alat komunikasi, ketika dia berkomunikasi dan memiliki pemahaman bahasa yang baik, komunikasinya itu akan hangat. Sebagai alat kontrol diri ya. Sebagai alat integrasi dan adaptasi. Jadi salah satu faktor orang sulit beradaptasi di lingkungan atau di tempat dia berada karena apa? Miskinnya bahasa. Itu menjadi catatan ya. Sebagai alat pemersatu ini sangat penting sebagai pengembangan ilmu dan teknologi. Jadi fungsi utama dari bahasa adalah bagaimana memiliki andil dalam pembangunan bangsa. Itu menjadi fungsi utama ya. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional ya, sebagai lambang kebanggaan nasional, sebagai identitas nasional, sebagai alat pemersatu masyarakat. Jadi saya kira kita bisa merasakan ya bagaimana puluhan suku bangsa gitu ya, bagaimana berbagai macam bahasa etnis di Indonesia ini. Kalau tidak ada pemersatu bahasa kita ya kayaknya akan sulit kita berkomunikasi. Mohon maaf ya, misalkan ya bahasa Jawa dengan Sunda saja sudah susah ya, bahasa Muna dengan variannya yang Pancana katakan ya, itu sulit ya, sulit berkomunikasi. Meskipun kita melihat ya ada kedekatan, ada kekeluargaan di situ, tapi ya Pancana dengan Muna ya bahasa daerah ya agak sulit itu berkomunikasi. Karena apa? Tadi berbeda itu.
Yang berikutnya, teman-teman, kita masuk pada ragam bahasa ya. Di ragam bahasa ini saya mengetengahkan 3 sudut pandang. Ragam bahasa cara berkomunikasi melahirkan 2 ragam, yaitu ragam lisan dan ragam tulis. Itu cara berkomunikasi. Cara penuturan melahirkan ragam dialek, terpelajar, resmi atau tidak resmi, dan tidak resmi ya. Jadi dari cara bertuturnya orang, kita bisa mengkategorikan, oh ini orang ini orang ini. Karena apa? Ada ragam dialek tadi gitu ya. Ketika orang berbicara, misalkan mohon maaf, ada teman kita dari Muna itu punya dialek kelihatan, jadi kayak ragam tersendiri gitu ya. Bugis juga demikian gitu ya, Jawa demikian gitu ya. Oh ini orang Jawa, karena apa? Dia punya ragam tersendiri dari dialek yang ada. Karena apa? Tadi penuturannya kelihatan. Ada yang berikutnya resmi, tidak resmi ya. Jadi bahasa resmi, bahasa yang digunakan oleh akademisi misalkan ya, bahasa yang digunakan oleh mahasiswa ketika berpidato di sidang skripsi dan lain sebagainya ya, berpidato di acara-acara resmi, itu harus menggunakan ragam ini ya. Kalau tidak resmi, ini bisa digunakan di lingkungan keluarga ketika kita berkumpul bersama keluarga ya. Jangan menggunakan bahasa yang resmi, karena apa? Itu nanti akan kaku. Ketika kita menggunakan bahasa yang tidak resmi, insya Allah akan hangat kekeluargaannya. Dan yang berikutnya, sudut pandang yang ketiga adalah dari topik pembicaraan. Ini akan melahirkan, di sini ada ragam ilmiah ya, ada ragam sosial, ada ragam fungsional. Ini ragam fungsionalnya sebagai ragam, kita menganggapnya sebagai profesi ya. Ada yang berprofesi sebagai dokter, ada apalagi namanya konselor ya, dari bimbingan konseling misalkan. Ada ragam jurnalistik, ada ragam sastra, ada ragam politik ya, ada ragam hukum. Jadi ragam hukum ini ya tersendiri ya, makanya ada buku bahasa Indonesia hukum, karena dia memiliki ragam tersendiri. Kita masuk pada bahasan pokok bahasan bahasa Indonesia ragam ilmiah ya. Karakteristik dari ragam ilmiah itu ya, saya akan perlihatkan sebentar. Yang berikutnya adalah penggunaannya ya. Yang pertama ya, karakteristik bahasa ilmiah adalah cendekia. Yang kedua adalah lugas dan jelas ya. Yang ketiga, menghindari penggunaan kalimat fragmentaris. Jadi bahasa ilmiah itu adalah tidak berbingkai, artinya tidak bermakna ganda gitu. Bertolak dari gagasan tentu ini ya, formal dan objektif. Yang berikutnya adalah ringkas dan padat. Jadi karakteristik ilmiah itu adalah ringkas dan padat, tidak bertele-tele ya. Makanya kelihatan orang yang berbicara ringkas dan padat itu, oh ini karakteristik ilmiahnya kelihatan kan ya. Yang berikutnya adalah konsisten. Bahasa ilmiah dia adalah taat asas, dia punya aturan baku, aturan main, tidak sembarangan ya gitu. Contoh atau realisasi yang paling dekat dengan mahasiswa adalah ada skripsi, ada tesis, ada disertasi, ada jurnal ilmiah ya. Ini teman-teman bisa melihat ini ya. Ini adalah penggunaan dari karakteristik ya, bahasa ilmiah itu harus di sini ya. Misalkan ya, redaksi skripsi itu sendiri. Kalau untuk bahasa lisannya, bagaimana kita berpidato di forum ilmiah, kita berpidato di sidang skripsi kita, di sidang tesis gitu. Maka gunakan karakteristik ini. Kita pindah pada pokok bahasan tentang membaca ya. Membaca SQ3R itu teknik membaca saya akan perkenalkan, dan yang berikutnya 2 teknik ya, membaca skimming dan scanning. Ini juga teknik tentang membaca. Teknik membaca SQ3R ini, langkah pertama adalah meninjau ya. Jadi kita meninjau dulu, menanyakan, dari meninjau kemudian menanyakan, kemudian membaca ya, menyatakan kembali secara lisan, kita mengulangi itu, membaca ulang. Jadi dengan teknik ini ya, mudah-mudahan kita bisa membaca dengan mendalam gitu ya itu. Dan berikutnya adalah teknik membaca cepat skimming. Teknik membaca skimming ini merupakan teknik menemukan isi umum dari bacaan dengan cepat.
Teknik ini membutuhkan keahlian dalam memahami sudut pandang si penulis dalam memahami sesuatu gitu. Intinya, skimming adalah membaca sekilas dengan cepat untuk mendapatkan gambaran umum dari bacaan tersebut. Yang berikutnya adalah teknik membaca scanning ya. Nah, ini ada teknik yang lebih cepat lagi ya. Membaca cepat dengan teknik ini akan melewatkan banyak kata, jadi melompat-lompat demi berfokus pada penemuan informasi spesifik secara cepat dan akurat. Jadi ini saya menginformasikan membaca cepat seperti ini. Membaca pada awal paragrafnya, katakan ini paragraf ya. Membaca paragraf, lihat di tengah paragraf, kalau tidak ada yang penting langsung lari ke akhir paragraf. Karena ide dari bacaan itu ya berada pada awal, yes, keseringan begitu ya. Di tengah jarang dan biasanya berada di akhir gitu ya. Jadi ini bisa dilompati. Jadi teman-teman membaca di awal, membaca di tengah, dan membaca di akhir. Maka ini dibilang membaca cepat scanning ya. Yang berikutnya adalah keterampilan menulis. Ini juga saya akan perkenalkan ya. Bagaimana menulis surat ya. Bagaimana menulis makalah, skripsi, jurnal ilmiah, nanti kita lihat sebentar. Ini adalah bagian-bagian surat ya. Surat itu ada kepala surat, ini kepala surat. Ada pembuka ya, ini namanya pembuka. Dari pembuka surat ini ada tanggal surat, ada nomor surat, ada lampiran, ada hal, ada alamat tujuan, ada salam pembuka ya. Yang berikutnya adalah isi surat ya, paragraf pembuka, paragraf isi, paragraf penutup. Ada penutup surat, ada salam penutup, ada penanda tangan surat, ada tembusan. Jadi ini tembusannya ya, ini tembusan. Ini surat resmi ya, ini yang kita kenali sebagai surat resmi. Bagian-bagian skripsi ya, ini saya akan perkenalkan di bagian-bagian skripsi. Nanti kita lihat skripsinya sebentar. Bagian awal ya, ada halaman judul, ada persetujuan pembimbing, ada lembar pernyataan, ada moto dan persembahan, ada kata pengantar ya, ada abstrak, ada daftar isi, daftar tabel, diagram atau gambar jika ada. Ini bagian awal. Bagian pokok ada bab 1 ya, bab 1 pendahuluan. Memuat apa? Yang pertama adalah latar belakang masalah ya, rumusan masalah, batasan masalah jika ada, tujuan penelitian, manfaat penelitian atau kegunaan penelitian, kerangka pikir ini opsional ya. Kalau penelitian yang membutuhkan kerangka pikir ini bisa dicantumkan. Yang berikutnya poin B, bab 2 landasan teoretis atau kajian pustaka atau kajian teori. Di sana memuat paparan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ya. Yang kedua adalah ada kerangka pikir. Ini opsional ya. Ada orang yang menempatkan kerangka pikir di bab 1, ada juga skripsi yang menempatkan di bab 2. Dan yang berikutnya adalah poin C, bab 3 metode penelitian. Ini berbicara tentang lokasi ya, data dan sumber data dan sebagainya. Dan yang berikutnya adalah ada poin D, bab 4 ya, hasil dan pembahasan penelitian. Jadi dibahas. Yang poin E, bab 5 penutup ya, memuat simpulan dan saran. Bagian akhir lampiran-lampiran dan sebagainya ya. Ini bisa kita lihat ya, contoh filenya yang saya ambil dari institusi Universitas Hasanuddin ya. Ini ada skripsi, judulnya adalah tinjauan yuridis terhadap tindak pidana membawa lari perempuan, studi kasus putusan pengadilan negeri Unaha nomor sekian. Jadi judul ya maksimal 15 kata ya, itu maksimal, biasanya begitu ya. Ada logo lembaga, kemudian atau logo universitas ya, nama fakultas, tahun. Ini persetujuan pembimbing ya, ada abstrak. Nah, ini abstrak. Sebetulnya apa itu abstrak? Di skripsi, abstrak itu adalah gambaran atau miniatur mini dari skripsi. Jadi orang yang membaca abstrak, maka secara tidak langsung dia sudah membaca dari keseluruhan naskah itu. Makanya abstrak ini sangat singkat ya. Dia sebetulnya ya abstrak ya, ada yang langgamnya itu
satu paragraf. Ini berparagraf-paragraf ini ya. Biasanya kalau abstrak itu satu paragraf saja, jadi ini harus dinaikkan ya. Jadi paragraf pertama diawali dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda titik. Jadi paragraf pertama itu adalah identitas nama ya. Kemudian 3, ini gambaran. Ini gambaran bab 1, gambaran bab 2, gambaran bab 3 ya. Ini gambaran bab 4, bab 5 ya. Ada kata pengantar. Jadi kata pengantar ini ya bisa saja ya dengan menggunakan bahasa yang ringan. Yang penting taat asas ya, taat aturan, penuhi kaidah-kaidah penulisan. Kakak disingkat jadi kak, tapi jangan lupa pakai apostrof. Jadi silakan menggunakan bahasa yang santai, tapi harapannya taat asas ya di ucapan ini ya, di kata pengantar ya. Nah ini coba kita lihat ya. Ada halaman judul ya, persetujuan pembimbing abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, latar belakang masalah. Jadi apa yang melatar belakangi kita sehingga kita mengambil judul itu. Makanya di paragraf terakhir di latar belakang itu ya, di paragraf terakhir di latar belakang ini selalunya di situ ada poin alasan sehingga kita mengambil judul. Rumusan masalah apa? Ya, rumusan masalah kita misalkan bagaimanakah ya tinjauan yuridis terhadap tindak pidana membawa lari perempuan. Bisa bertanya, bisa pernyataan. Itu rumusan masalah. Yang berikutnya tujuan penelitian ya, dan berikutnya adalah kegunaan penelitian atau manfaat penelitian. Kalau rumusan masalahnya 3, maka tujuannya harus 3. Kegunaannya boleh lebih dari 3 ya. Kalau rumusan masalahnya 2, maka tujuannya tentu 2. Kegunaan atau manfaatnya boleh lebih dari 2. Ada beberapa tinjauan pustaka, kajian-kajian keilmuan yang berhubungan dengan penelitian. Nah, hasil dan pembahasan penutup, kesimpulan, saran. Jadi kesimpulannya adalah benang merah yang kita dapatkan dari hasil penelitian. Saran-saran ini adalah saran dari peneliti sendiri menyarankan kepada pembaca ya. Bukan menyarankan kepada dirinya sendiri, tetapi menyarankan kepada pembaca. Misalkan yang belum diambil yang berhubungan dengan judul ini adalah ini, poin ini, maka kita sarankan kepada peneliti selanjutnya supaya mengambil poin yang sebelum ambil ini, katakan begitu contohnya ya. Ini ada jurnal ya, kalau kita melihat jurnal juga saya akan perkenalkan singkat. Ini jurnal ya, ada JC Jurnal Edukasi Cendekia, judulnya seperti ini gambaran dari jurnal. Bagian-bagiannya apa? Bagian pembukaan, ada judul, ada identitas penulis, bagian abstrak dan kata kunci, bagian utama artikel, memuat pendahuluan, metode penelitian, hasil pembahasan, ada kesimpulan, ada bagian akhir. Ini adalah gambaran dari jurnal. Jadi mahasiswa sekarang dituntut dari skripsi yang ada tadi dibuatkan jurnal, maka gambarannya seperti ini, jurnal ini maksud. Oke, selanjutnya kita masuk pada bahasan keterampilan selanjutnya, yaitu keterampilan berbicara. Yang pertama adalah presentasi, ada seminar, ada berpidato ya pada situasi formal. Menyampaikan gagasan kita di sidang skripsi, di sidang formal ya. Maka tentu kita harus latihan ya. Latihan di depan cermin katakannya. Dan yang berikutnya latihan yang paling bagus adalah memperbanyak jam terbang. Jadi kita memperbanyak latihan di depan banyak orang ya, perbanyak jam tayang ya. Kita masuk pada satuan bahasa ya. Ada huruf, ada kata, ada kalimat, ada paragraf, ada wacana ya. Ini secara sederhana ya. Kita mengenal satuan bahasa itu ada huruf, ada kata, ada kalimat, ada paragraf, ada wacana ya. Kalau di tataran linguistik ya seperti yang saya jelaskan tadi, ada fonetik, ada fonemik ya, dibahas dalam fonologi, ada morfologi, ada sintaksis, ada analisis wacana ya. Coba kita melihat secara sederhananya saja ya. Tadi ada huruf itu D, ini huruf ya. Di dalam paragraf ini paragraf, ciri paragraf adalah ini menjorok ke dalam, kemudian diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Ini adalah ciri paragraf. Jadi ini adalah satu paragraf ya.
Paragraf itu memuat apa? Paragraf itu memuat kalimat. Ini bingkai hitam, ini kalimat. Ciri kalimat itu apa? Dia harus diawali dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda titik. Tadi ciri paragraf, dia menjorok ke dalam, diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Yang berikutnya, dia memiliki satu tema yang utuh. Ya, itu adalah ciri paragraf. Ciri kalimat apa? Ciri kalimat adalah dia punya ide. Ya. Jadi punya pokok. Ya. Jadi ciri kalimat itu diawali dengan kapital, diakhiri dengan tanda titik. Ya. Ada huruf, ada kata. Dalam kata ada huruf D. Kata dengan, ini kata. Ya. Itu contoh yang saya perlihatkan. Yang berikutnya tanda baca. Jadi teman-teman, di tanda baca ini ya ada jenis-jenis tanda baca yang saya akan perkenalkan ya, dan penggunaannya. Ini jenis-jenisnya, ada tanda tanya, ada tanda seru, ada koma, ya, titik koma, ya, ada petik atas, ya, ada kurung kurawal, ya, dan lain sebagainya. Ya, penggunaannya nanti saya perlihatkan. Ini ya, Budi membaca buku, titik. Ini pernyataan. Budi membaca buku, ini pertanyaan. Jadi dia harus diayun. Mengapa diayun? Karena dia bertanya. Mengapa kalimat tanya dilambangkan dengan ini? Ya ini gambar ayunan ini sebetulnya, diayun. Trak. Budi membaca buku, intonasi final. Ya, Budi membaca buku harus berakhir karena di sini ada titik. Setelah diayun ada titiknya, maka dia harus titik. Dia harus final. Sama dengan ini, titik yang ini menandakan intonasinya final. Ya. Lanjut ya. Budi baca buku ya, atau Budi baca buku, langsung cek buku, seru. Jadi setelah seru final. Jangan Budi baca buku tidak tahu ujungnya, tidak boleh. Karena setelah seru ini kita lihat ini ada titik, menandakan bahwa setelah dijatuhkan final. Budi baca buku ya, final. Ya, Budi baca buku langsung seru, langsung final akhirnya. Nah, dengan ketidaktaatan aturan-aturan ini maka akan menimbulkan masalah. Mungkin saat ini kita sebagai mahasiswa belum merasakan secara mendasar terkait kesalahan-kesalahan itu. Tetapi kita berada pada dunia kerja ya. Kita sudah pada dunia profesi kita masing-masing. Ya, misalkan berprofesi sebagai ada yang jurnalis, ada yang guru, ada yang polisi. Maka kita akan kesusahan ketika kita tidak memahami kaidah-kaidah kebahasaan itu gitu ya. Di sini saya contoh ya, ringan saja saya berikan contoh. Kucing makan tikus mati. Ya, jadi konstruksi kalimat ini benar. Akan tetapi masih multitafsir. Artinya apa? Kalimat ini ya tidak efektif. Ya, kalimat ini masih belum memenuhi sebagai kalimat yang baik gitu. Coba kita turunkan ya. Multitafsirnya di mana? Kucing makan tikus mati. Jadi kucingnya yang makan tikus mati. Jadi komanya harus disimpan di sini. Yang berikutnya, kucing makan tikus mati. Jadi kucing lagi makan dan di saat yang sama tikus juga mati. Yang berikutnya, kucing makan tikus mati. Jadi ketika kucing ini memakan tikus, maka kucingnya yang mati. Jadi konstruksi kalimat yang di atas ini masih multitafsir. Mari kita hadirkan penggunaan ya, tanda baca dan lain sebagainya. Kita memahami kaidah bahasa yang baik. Ada judul penelitian ya, multitafsir penggunaan bahasa Indonesia pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Jadi saudara, peneliti menemukan banyak multitafsir ya di penggunaan bahasa Indonesia pada
undang-undang kita, yaitu khususnya undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan ya. Dia menyimpulkan temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak ditemukan kesalahan penggunaan bahasa ya. Baik pemilihan kata yang taksa atau yang bermakna ganda ya, sehingga melalui tafsir, maupun kesalahan penulisan ejaan, yaitu kesalahan penulisan huruf kapital, penggunaan tanda baca .2, penulisan rupiah, penggunaan kata sambung dan, penggunaan tanda baca titik koma. Kesalahan-kesalahan penggunaan bahasa ini bisa membingungkan masyarakat ya, yang berurusan dengan hukum. Itu ya yang saya berikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.